Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita review sejenak materi pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang tekanan ya, terutama tekanan pada zat padat. Tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada benda persatuan luas. Jadi P sama dengan F per A, di mana P ini adalah tekanan, satuannya Pascal, F ini adalah gaya, satuannya Newton, dan A ini adalah luas bidang permukaan sentuh ya. Ini satuannya meter persegi ya, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, khusus untuk benda yang berada di permukaan tanah ya, atau di permukaan lantai, itu luas bidang permukaannya tergantung dari luas bidang yang menyentuh permukaan lantai. Nah, kemarin seperti yang sudah saya contohkan, misalkan ada sebuah balok ya, dengan panjang, lebar, dan tinggi ya. Luas bidang permukaan ya, yang dimaksud dari rumus tekanan ini itu adalah luas bidang yang menyentuh lantai. Yaitu di sini saya kasih warna coklat ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mencari tekanan ya, itu F-nya itu adalah gaya beratnya, karena setiap benda kan pasti punya gaya berat ya. Terus A, luas bidang permukaannya ini, A-nya ini, itu adalah luas bidang yang menyentuh lantai ya. Karena gambarnya seperti ini, maka luas bidangnya itu adalah yang saya kasih warna coklat, yaitu P kali L. Beda halnya kalau misalkan balok ini saya balik ya, saya putar, nah saya jatuhkan jadi seperti ini, maka luas bidang yang dimaksudkan adalah luas bidang yang menyentuh lantai, yaitu yang warna kuning, yaitu apa? T kali L. Luasnya itu T kali L, bukan P lagi tapi T kali L. Jadi bisa dipahami ya. Terus untuk satuannya harus dalam meter persegi ya. Jadi seperti itu. Baik, untuk bahan ajarnya masih tetap sama, silakan dipelajari ya. Kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis itu tekanan ya yang ada pada zat cair ya, tekanan yang terjadi pada zat cair. Semua jenis zat yang wujudnya cair itu pasti mengalami tekanan hidrostatis. Besarnya tekanan hidrostatis itu dihitung dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho ini adalah massa jenis zat cair, G ini percepatan gravitasi ya, nilainya 9,8 atau bisa dibulatkan jadi 10, satunya meter per sekon kuadrat, dan H ini adalah kedalaman. Ya, kalau namanya kedalaman berarti ngitungnya dari permukaan ya, dari permukaan sini ke posisi benda. Kalau bendanya di tengah-tengah ya berarti dari permukaan ke tengah-tengah. Kalau di dasar ya berarti dari permukaan ke dasar. Ya, jadi seperti itu. Di sini saya kasih gambar ya. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwasannya tekanan hidrostatis itu tergantung dari kedalaman. Di sini ada wadah yang berisi zat cair ya. Kemudian di bagian atas, di bagian tengah dan bawah ini dikasih lubang. Maka pancaran yang paling keras ya, artinya yang memiliki tekanan hidrostatis paling besar itu adalah yang paling bawah. Kenapa? Karena kedalamannya ya. Jika dihitung dari permukaan ke lubang, ini yang paling besar nilainya, sehingga ini pancarannya paling kuat. Ini sedang, ini paling kecil. Itu salah satu contoh tekanan hidrostatis ya. Contoh yang lain, misalkan kalau kamu tahu yang namanya ikan yang hidup di perairan dangkal itu tidak akan bisa hidup di perairan dalam ya. Jadi ikan yang berada di kedalaman 1 sampai 10 meter itu nggak bakalan bisa hidup di perairan atau di air yang memiliki kedalaman 100 meter atau bahkan 1000 meter ya. Jadi karena apa? Karena di air itu sendiri juga memiliki tekanan hidrostatis ya.
Sehingga kalau makhluk hidup itu berpindah-pindah nggak bakalan bisa karena tekanannya sangat besar. Berikutnya, ini saya kasih contoh ya. Sebuah ikan berenang di sebuah akuarium seperti gambar di samping ya. Jika massa jenis airnya 1000 dan G-nya itu 10, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan? Oke, ini kalau kita perhatikan ya. Ini ikannya berada di kedalaman berapa? Kita nggak tahu. Yang diketahui itu dari permukaan ke dasar itu 50 cm. Terus dari ikan ke dasar ini 15 cm. Berarti kan kedalamannya 50 kurangi 15 sehingga diperoleh 35 cm ya. Kalau kita jadikan meter berarti ya 0,35 meter. Rho-nya 1000, G-nya 10. Yang ditanyakan tekanan hidrostatis. Kalau kita sudah menulis apa yang diketahui ya dan yang ditanya, maka kita langsung masukkan ke rumus. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 3,5. Tinggal dikalikan semuanya ya. Diperoleh 35.000 Pascal. Oke. Dari sini kalau mungkin ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, menghubungi nomor saya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang hukum Pascal ya. Hukum Pascal ini berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair yang ada di dalam wadah tertutup ya atau ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi misalkan di sini ada bejana berhubungan ya. Bejana berhubungan itu dua wadah yang satu sama lain itu terhubung dengan satu lorong. Itu namanya bejana berhubungan. Contoh bejana berhubungan adalah teko ya. Teko itu termasuk salah satu contoh bejana berhubungan. Oke, di dalam bejana berhubungan ini ya terdapat sebuah zat cair. Nah, terus zat cairnya ini itu ditutup ya dengan piston A1 dan piston A2 sehingga zat cair ini nggak bisa keluar. Kemudian piston A1 ini akan ditekan dengan gaya F1. Nah, gaya tekanannya ini itu akan diteruskan ke segala arah ya. Jadi dari A1 ini akan diteruskan ke bawah, ke samping kiri dan kanan. Terus karena dia terhubung dengan saluran ini ya, karena dia bejana berhubungan, maka tekanannya yang ke bawah dan ke samping kanan dan kiri ini akan diteruskan ke salurannya ini. Ya, ke segala arah. Nilainya sama besar sehingga bermuara di piston A2 ini. Sehingga menurut Pascal ya, kejadian ini dapat ditulis ya P1 sama dengan P2. Artinya tekanan yang ada di piston 1 nilainya sama dengan tekanan yang ada di piston 2. Di mana tekanan itu rumusnya adalah F per A ya. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah rumus dari hukum Pascal. Oke. Terus penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang pertama ada yang namanya dongkrak hidrolik ya. Saya kira kamu semua sudah paham yang namanya dongkrak. Ya, biasanya untuk mengangkat mobil ya, ini dongkrak. Terus ini juga bisa dikategorikan dongkrak ya, biasanya di tempat cuci mobil. Terus ada yang namanya pompa hidrolik. Ya. Pompa hidrolik itu yang kuning ini. Nah, ini pompa hidrolik. Terus ada juga namanya mesin pres. Nah, mesin pres itu ini untuk mengepres suatu benda ya, biar volumenya jadi nggak besar-besar amat. Terus yang ketiga ada namanya rem hidrolik ya pada kendaraan. Itu strukturnya, saya ambil strukturnya saja ya. Ini seperti ini. Ini struktur dari rem hidrolik. Oke. Ini contoh hukum Pascal ya, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk contoh soal dari hukum Pascal ya, yaitu sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang penghisap A1, itu yang sebelah kiri ya, ini sebesar 20 cm persegi, dan penghisap besar atau A2 yang sebelah kanan itu sebesar 50 cm persegi ya. Jika ada mobil di atas penghisap besar ya, berapakah gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton ya. Untuk mengerjakan soal ini berarti kita harus memakai hukum Pascal ya. Pertama tulis apa yang diketahui dulu. Di sini tertulis A1-nya 20, A2-nya 50 cm persegi,
terus F2-nya 20.000 Newton. Pertanyaannya gaya tekan F1 ya. Gaya yang diperlukan untuk menekan piston A1 itu berapa? Ya. Pertama kita tulis dulu rumusnya ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. Kita masukkan khusus untuk A ya, luas penampang ini nggak usah dijadikan meter ya. Kenapa? Karena ini rumusnya rumus perbandingan ya. Perbandingan F1 sama P1 sama P2. Jadi ini rumus perbandingan P1 sama P2 sehingga nggak perlu dijadikan meter persegi. Langsung kita masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh hasil F1 sama dengan 8.000 Newton. Jadi gini, dengan gaya sebesar 8.000 Newton kita sudah bisa mengangkat beban seberat 20.000 Newton. Ya, ini kan merupakan suatu keuntungan tersendiri ya. Bisa mengangkat beban 20.000 Newton dengan gaya 8.000 Newton. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes itu berbunyi ya, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas ya, yang nilainya sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi maksudnya gini ya, misalkan di sebuah bak mandi itu kamu celupkan sebuah benda, katakanlah gayung ya. Di dalam bak mandi itu, bak mandinya katakanlah penuh ya, airnya penuh, kemudian kamu celupkan gayung sehingga air yang ada di bak mandi itu sebagian tumpah karena kamu memasukkan gayung. Nah, tumpahan air tersebut ya, berat air tersebut ya, maksudnya ya, berat dari tumpahan air yang terdesak tadi itu besar beratnya itu sama dengan gaya Archimedes ya, atau gaya angkat. Rumusnya itu F sama dengan rho itu massa jenis air ya, kali G kali V. Nah, ini rumusnya. V ini volume zat cair yang tercelup. Jadi bagian benda yang tercelup zat cair itu V. Ya. Tapi kalau bendanya itu tidak tercelup, maka nggak ada V-nya. Nah, saya rasa paham ya. Jadi seperti itu. Nah, ini konsep berikutnya yaitu tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Karena benda yang tercelup itu ada yang posisinya terapung, ada yang posisinya melayang, ada yang posisinya itu tenggelam. Ya. Benda dikatakan terapung itu jika massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair. Benda dikatakan melayang itu jika massa jenis benda nilainya sama dengan massa jenis zat cair. Ini yang sebelah kanan ya, ini melayang. Benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Ini yang tenggelam, itu yang tengah. Jadi benda bisa melayang, bisa tenggelam, bisa terapung ya. Oke, kalau terapung itu berarti sebagian saja yang tercelup zat cair. Ada sebagian yang tidak tercelup, berarti V-nya itu V yang tercelup ya, yang ada di bawah permukaan air. Tapi untuk benda yang melayang atau tenggelam itu volume keseluruhan bendanya itu tercelup zat cair. Ya, jadi seperti itu. Oke, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada yang namanya jembatan ponton. Ya, jembatan ponton itu gambarnya yang ini, yang sebelah kanan atas ya. Ini tuh adalah gambar jembatan ponton. Jadi jembatan ponton itu kayak itu loh, drum kosong ya, ditata di atas permukaan zat cair ya. Dalam hal ini bisa sungai, bisa laut. Kemudian drum-drum itu diikatkan satu sama lain, di atasnya dikasih papan. Jadilah sebuah jembatan ponton. Terus ada yang namanya kapal selam. Kalau kapal selam itu gambar yang bawah ini ya, kiri bawah. Ini kapal selam. Jadi kapal yang bisa tenggelam di air, bisa muncul kembali. Terus ada yang namanya kapal laut. Ini gambar yang sebelah kanan bawah. Ini kapal laut. Saya kira kamu semua sudah paham yang namanya kapal laut. Dan yang terakhir ini adalah galangan kapal.
Galangan kapal ini berfungsi untuk mengangkat kapal ya, sebagai tempat untuk memperbaiki kapal ya yang rusak. Itu galangan kapal namanya. Baik, untuk contoh soalnya, sebuah balok memiliki volume 8 meter kubik dicelupkan ke dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik, sehingga balok tersebut tercelup setengah bagian. Ya, seperti pada gambar ini ya. Jadi karena benda itu terapung, maka ada sebagian benda yang tercelup zat cair dan ada bagian benda ya yang tidak tercelup. Ya, difaham ya. Di sini tertulis bagian yang tercelup itu setengah bagiannya, terus setengah yang lain itu tidak tercelup. Jika G sama dengan 10, berapakah gaya Archimedes yang dialami balok? Ya. Oke, karena volume balok yang tercelup itu setengah bagian, maka setengah dikali volume baloknya, volumenya kan 8, dikali setengah berarti 4 meter kubik. G-nya 10 dan massa jenisnya 1000 ya. Intinya kan gaya Archimedes. Tinggal masukkan saja angkanya. Karena di sini satuannya sudah meter kubik, meter per sekon kuadrat dan kilogram per meter kubik. Langsung masukkan angka-angkanya, diperoleh hasil perhitungan 40.000 Newton ya. Jadi gaya Archimedes atau gaya angkat ke atasnya itu adalah 40.000 Newton ya. Jadi seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya tadi untuk tekanan pada zat cair ada pertanyaan. Kalau ada silahkan ditanyakan melalui nomor HP saya. Kalau tidak, di sini saya kasih tugas ya, yang soalnya itu hampir mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 3 macam soal. Yang pertama, seorang penyelam sedang menyelam pada kedalaman 3 meter ya. Jadi kedalamannya 3 meter, massa jenis airnya 900 kg per meter kubik. Jika G nilainya 10, berapakah tekanan hidrostatisnya? Ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, sebuah mobil diangkat menggunakan dongkrak seperti gambar di samping ya. Massa mobilnya itu 7000 Newton. Luas penampang F1-nya itu 5 cm persegi dan luas penampang piston yang kedua 250 cm persegi. Yang ditanyakan adalah gaya yang dibutuhkan atau F-nya ya. F1-nya berapa? Oke, sama persis dengan yang tadi. Yang nomor 3, sebuah balok memiliki volume 64 cm kubik tenggelam ya. Ingat, tenggelam. Kalau tenggelam, volume yang tercelup berapa? Ya, semuanya ya. Terus ini satunya cm kubik, silakan dijadikan meter kubik ya. Tenggelam di dalam air yang memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya Archimedes yang dialami oleh balok? Ya. Jadi itu tugasnya, ada 3, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terus nanti dikumpulkan ke WA saya. Ya, paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kalau misalkan kalian ada halangan, silakan konfirmasi dulu, baru kemudian bisa dikumpulkan malamnya atau besoknya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.